Halo semuanya, selamat datang di kelas trader kecil. Terima kasih banyak sudah memilih video ini untuk dipelajari, untuk ditonton. Ini adalah sebuah kelas perkenalan yang akan gue berikan secara gratis sebenarnya. Jadi lo yang menonton ini bisa belajar dulu kira-kira saham tuh seperti apa sih? Keuangan yang sehat tuh seperti apa sih? Gimana sih cara ngatur duitnya? Dan kira-kira mana sih yang cocok untuk gue berinvestasi? Dan di kelas pertama ini gue akan lebih menjelaskan tentang saham gitu ya. Gue akan mulai dengan sebuah cerita di mana waktu gue di kampus, gue kebetulan lagi bareng sama teman gue. Teman gue ini, gue dapetin dia lagi main judol waktu itu. Terus dia pamerin ke gue, abis dapat untung berapa. Katanya dia cuma modal berapa belas ribu, terus sekarang udah dapat ratusan ribu lah gitu. Terus gue bilang ke dia, lu jangan main judol, itu nggak baik gitu. Itu lu sekarang dikasih menang, besok-besok lu boncos gitu. Terus dia kayak ketawa-ketawa aja gitu. Terus bilang, ntar berhenti gitu. Nah di hari yang sama, dia ngelihat gue nggak sengaja lagi trading saham. Gue lagi analisis pakai chart gitu. Dia ngeliat itu dan dia ngomong ke gue, lo lagi ngapain? Gue lagi trading. Lu mah sama aja dong kayak gue. Dia mikirnya bahwa trading itu judi-judi juga gitu. Tapi sebenarnya enggak teman-teman ya. Saham itu sebenarnya bukan judi gitu. Bisa jadi judi, bisa jadi enggak sebenarnya. Tergantung approach-nya seperti apa. Nah di sini gue bakal kenalin teman-teman tentang saham tuh sebenarnya judi atau bukan sih. Kita kenalan dulu sama sahamnya. Oke, pertama-tama sebelum kenalan sama sahamnya, kenalan dulu sama gue. Gue Giovan, gue adalah seorang mahasiswa tingkat akhir dan gue cukup suka dengan trading dan akhirnya gue memilih untuk membuat trader kecil sebagai media edukasi saham, terutama dalam hal trading gitu. Tapi di sini gue juga akan sedikit menjelaskan tentang investasi gitu dan kesehatan finansial seperti apa. Tapi untuk selebihnya gue akan lebih menjelaskan tentang trading gitu. Sebenarnya tuh trader kecil tuh apa sih? Nah, trader kecil adalah lu. Gitu. Lu yang nonton ini trader kecil. Gitu. Kalau lu memutuskan untuk terjun ke dunia trading saham gitu ya. Lu adalah trader, gue adalah trader kecil, kita adalah trader kecil gitu ya. Dan gue mengambil nama trader kecil ini karena terinspirasi dari titik awal gue waktu menjadi trader dengan modal yang kecil. Nah, oke. Selanjutnya kita bakal kenalan dulu sama saham gitu. Saham tuh apa sih sebenarnya? Secara singkat ya, saham itu adalah sebuah bukti kepemilikan perusahaan. Jadi ya, ketika lo membeli satu lot saham, otomatis lo menjadi seorang pemiliknya. Itu untuk definisi singkatnya. Untuk definisi panjangnya, silahkan dibaca sendiri. Gue nggak mau bacain ya, karena panjang banget. Nah, gue nih pernah coba nanya-nanya ya ke teman-teman gue. Ya, survei kecil-kecilan lah. Kenapa sih Gen Z itu milih buat main saham? Nah, yang pertama yang paling sering gue temuin adalah FOMO. Iya, jadi banyak orang yang FOMO gitu sama main saham. Karena sering ngelihat entah di TikTok, di Instagram, pokoknya di media sosial gitu ya. Orang main saham terus kayak cuan segini. Dan termasuk gue dulu gitu ya. Gue waktu pas awal main saham itu gue FOMO. Ngelihat saham Antam waktu zaman COVID itu naik terbang tinggi banget gitu. Nah, terus nih yang kedua ya. Menurut gue ini yang paling enak. Kenapa? Karena disuruh ortu itu sesuatu privilege. Orang tua lu berarti udah aware dengan saham, dengan investasi, entah itu investasi, entah itu trading ya. Tapi orang tua lu berarti sudah aware dengan itu. Lu bisa diajarin, lu tinggal nanya ke orang tua lu dengan gratis, nggak perlu bayar sekian rupiah untuk mendapatkan kelas, dapetin call saham dan untuk call buy dan lain-lain gitu ya. Dan lu tuh bakalan lebih dibantu lah. Kayak misalnya lu udah awal nih rugi, terus ntar dimodalin lagi, ditambahin lagi sama ortu lu gitu. Karena ortu lu pasti udah tahu kalau misalnya main saham itu ya pasti ada rugi-ruginya dulu di awal gitu. Jadi ya adalah modal lu tambahin. Itu enak banget sebenarnya. Gitu. Nah lo yang ketiga, nyari sesuatu buat ngurangin hedon. Nah teman-teman, gue sebenarnya kaget gitu ya. Ini agak unik gitu. Karena ada orang yang biar nggak hedon, biar nggak gampang check out gitu, dia milih buat pindahin duitnya ke RDN atau reksadana nasabah. Dimasukin ke situ, dibuat diputer di saham, buat diinvestasiin. Dan menurut gue ini kreatif ya untuk seorang Gen Z untuk melakukan hal ini ya cukup kreatif, tapi make sense gitu caranya. Tuh, biar nggak gampang check out, nggak gampang jajan, itu make sense lah. Nah, yang keempat ini yang paling ideal, itu mulai terpapar dengan literasi finansial dan sadar kalau investasi itu penting. Dan ketika lo sudah di tahap ini, wah selamat. Lo menjadi orang yang lebih unggul daripada orang-orang lainnya gitu. Apalagi di usia sekarang ya. Di usia-usia Gen Z ini ya. Nah, selanjutnya teman-teman, buat lo yang belum tahu nih, kenapa sih gue harus main saham, kenapa sih gue harus investasi? Gue akan coba bantu untuk ngasih tahu lo, kenapa lo harus mulai. Pertama buat Gen Z dulu ya, di usia Gen Z sekarang, usia gue, usia lo mungkin masih kuliah atau masih sekolah, atau bahkan baru lulus kuliah, baru mulai kerja,
gue bisa bilang ini adalah waktu yang tepat untuk belajar gitu. Kenapa? Emang ini tuh masih di usia-usia prime-nya kita untuk mengeksplor hal-hal baru. Udah bisa lebih bebas, tapi kita masih bisa mendapatkan ilmu dengan baik gitu loh. Di usia prime kita lah untuk belajar. Dan tanggung jawabnya juga masih cenderung ringan gitu. Karena memang di usia-usia sekarang, usia-usia Gen Z sekarang, tanggung jawab kita tuh cuma diri kita sendiri gitu loh. Lalu buat bapak, ibu, om, tante, kakek, nenek gitu ya, saya bisa kasih saran begini. Ini udah bukan waktunya untuk belajar banyak hal, tapi manusia itu kan tetap belajar dalam tiap tik hidupnya. Dan gak ada salahnya untuk mencoba belajar hal baru untuk masa depan keluarga. Misalnya buat bapak, ibu, om, tante yang baru menikah gitu ya, mau punya anak. Nah, untuk masa depan anaknya misalnya mau sekolahin di mana, uangnya bisa diinvestasiin dulu. Biar apa? Biar nanti ketika sudah waktunya anak om, tante, ibu, bapak ini udah siap sekolah, uangnya tuh ikut berkembang gitu loh. Nggak cuma ditabung, didiemin gitu aja. Dan untuk beberapa bagian lagi gitu ya, kayak yang sudah mendekati usia pensiun gitu, ya investasi di saham itu bisa menjadi sebuah persiapan pensiun yang baik gitu. Karena ketika sudah pensiun kan nanti tidak lagi bekerja gitu kan. Tidak ada lagi active income. Cuman kalau udah pensiun akan lebih tenang jika punya passive income untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa tua gitu. Nah, sebenarnya ini ada satu hal yang orang awam atau pemula ini sering keliru. Trading dan investasi. Main saham itu nggak semerta-merta investasi, tapi nggak juga selalu trading. Nah, kita harus bisa bedain dulu gitu. Trading itu active income. Jadi kita berusaha untuk mencari uang. Kita beli di harga rendah, kita jual di harga tinggi. Jadi kita fokus di selisih harganya. Dan biasanya kita berfokus di jangka pendek gitu. Entah itu harian, mingguan, atau bulanan. Tapi kalau investasi, itu lebih ke passive income. Artinya adalah kita membiarkan uang kita bekerja untuk kita. Ketika kita berinvestasi, kita lebih berfokus pada jangka panjang. Itu kenapa kita fokusnya di pertumbuhan modal, bukan lagi selisih. Dengan modal yang bertumbuh, dengan mendapatkan dividen dari saham, itu menjadi passive income buat kita. Untuk masa depan kita akan jauh lebih aman ketika kita berinvestasi. Gitu. Dan tentunya ketika berinvestasi, pilihlah tempat atau instrumen investasi yang nggak abal-abal gitu, nggak sembarangan pilihnya. Nah, yang terakhir nih ya teman-teman, gue akan bilang begini, saham itu nggak lepas dari mitos-mitos yang mungkin udah sering kalian dengar. Kita mulai dari yang pertama ya, yang tadi gue bahas di awal, main saham itu judi. Ini bisa jadi mitos, bisa jadi enggak. Nah, jadi mitos atau alias saham itu bukan judi, kalau kalian benar-benar analisis sahamnya, kalian tahu kenapa kalian beli saham itu, dan kalian tahu tujuan kalian beli saham itu apa. Gitu. Tapi kalau kalian cuma asal nebak, kalian nggak tahu kenapa beli saham itu, cuma berharap, gue beli ini besok naik. Nah, itu judi namanya teman-teman. Judi berkedok legal gitu. Tapi ya gue akan sangat menyarankan teman-teman, jangan tebak-tebakan, jangan judi gitu. Lalu yang kedua, main saham itu auto kaya. Enggak ya teman-teman, main saham itu resikonya tinggi. Gue akan bilang satu-satunya kepastian dalam bermain saham adalah kerugian. Kenapa? Karena lu butuh waktu, lu butuh jam terbang, lu butuh mental, dan lu butuh modal yang kuat untuk bisa menjadi kaya dari saham. Lu nggak semerta-merta main saham bakalan jadi kaya. Dan yang ketiga adalah modalnya harus besar. Enggak juga. Gue start dari modal kecil. Dulu gue bahkan mulai 200.000, saking gue nggak taunya. Tapi dari 200.000 itu, gue belajar banyak. Bahwa psikologi dalam trading itu tidak semudah yang dibayangkan. Tidak semudah yang dibicarakan. Butuh waktu, butuh pengalaman. Jadi dengan gue start dari modal kecil, setiap kali 200.000 itu habis, gue top up lagi, dan lagi. Itu membantu gue untuk belajar mengenal bagaimana pasar itu bekerja. Dari situ, gue belajar kalau gue pakai modalnya gede sekaligus, gue langsung bangkrut, gue pasti boncos, gue bakal kapok main saham. Tapi karena gue mulai dari kecil-kecil dulu, gue bisa belajar dengan baik dan gue nggak terlalu boncos di awal. Nah teman-teman, mendingan lu main saham aja daripada judul. Satu, lebih aman, kedua, lebih legal. Oke, itu dulu untuk chapter pertama dari kenalan. Selanjutnya gue akan ngebahas tentang personal budgeting dan mengelola keuangan.